Drama pelarian Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan keji terhadap YTR, memang telah berakhir di Ciparai, Kabupaten Bandung. Namun, akhir dari penangkapan ini menyisakan sebuah kisah yang menggetarkan hati nurani publik. Kisah ini bukan lagi tentang kekejaman pelaku, melainkan tentang ketulusan seorang pria bernama Dadang Ahyar Ismail, mantan atasan Taufik yang menjadi kunci utama di balik menyerahnya sang buronan. Setelah Taufik berhasil diamankan oleh aparat Polda Jawa Barat pada Selasa petang, 23 Juni 2026, sebuah teka-teki besar muncul ke permukaan. Teka-teki itu berkaitan dengan uang sayembara bernilai fantastis, yaitu sebesar 250 juta rupiah yang sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Hadiah tersebut sedianya diumumkan bagi siapa saja dari kalangan warga masyarakat yang berhasil memberikan informasi akurat atau menemukan keberadaan Taufik selama ia menjadi buron. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sempat menyatakan pada Rabu, 24 Juni, bahwa nasib uang sayembara tersebut awalnya akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak kepolisian. Pasalnya, ada dilema etika dan regulasi yang harus dipertimbangkan. Deddy menjelaskan bahwa sayembara itu ditujukan untuk warga sipil, namun pada akhirnya, aparat kepolisianlah yang melakukan tindakan pengamanan di lapangan. Pemberian hadiah materi kepada aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya tentu memerlukan pembahasan yang hati-hati agar tidak menabrak aturan hukum maupun kode etik profesi. Namun, sebuah fakta mengejutkan yang kemudian terungkap ke publik langsung mengubah arah pembicaraan tersebut. Taufik Hidayat ternyata tidak ditangkap melalui operasi perburuan paksa yang menegangkan oleh aparat di jalanan. Pelaku justru menyerahkan diri secara kooperatif kepada polisi setelah dibujuk secara mendalam oleh Dadang Ahyar Ismail di rumahnya yang terletak di Komplek Gria Pesona, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparai. Melihat realita bahwa Dadang adalah sosok nyata yang paling berjasa membawa Taufik ke hadapan hukum, publik meyakini dialah yang paling berhak menerima uang 250 juta rupiah tersebut. Namun, saat ditemui oleh redaksi Tribun Jabar pada Rabu, 24 Juni 2026, Dadang justru mengambil sikap yang membuat banyak orang kagum sekaligus terharu. Secara terbuka dan berlapang dada, Dadang menyatakan menolak untuk mengambil sepeser pun uang sayembara tersebut demi keuntungan pribadi. Bukan tanpa alasan, Dadang menegaskan bahwa sejak awal dirinya sama sekali tidak pernah mencari keuntungan materi atau memburu hadiah saat membantu menjembatani penyerahan diri Taufik kepada aparat kepolisian. Langkah itu ia lakukan murni karena rasa tanggung jawab moral dan rasa iba yang teramat mendalam. Hatinya hancur melihat kondisi fisik dan psikologis korban, YTR, setelah kasus penyekapan sadis selama 3 tahun ini terbongkar dan menjadi konsumsi publik. Bagi Dadang, uang ratusan juta rupiah itu akan jauh lebih mulia dan bermanfaat jika dialihkan sepenuhnya untuk membantu korban. Mengingat penderitaan luar biasa yang harus dialami YTR, yang mengalami luka infeksi berat di kepala, gangguan penglihatan, hingga cacat permanen pada wajah, biaya pengobatan dan pemulihan korban tentu akan sangat besar. Kalau diberikan oleh Pak Deddy, uangnya akan saya berikan pada korban, ujar Dadang dengan penuh ketulusan saat diwawancarai. Pernyataan ini menjadi oase di tengah pekatnya kasus kekerasan yang menguras emosi masyarakat. Sikap mulia Dadang Ahyar Ismail seolah menegaskan bahwa di tengah tragedi kemanusiaan yang begitu kelam, masih ada orang-orang berhati emas yang memilih untuk mengutamakan keselamatan dan kesembuhan sesama di atas kepentingan materi. Kini, keputusan berada di tangan kebijakan pemerintah daerah, namun satu hal yang pasti. Ketulusan Dadang telah memenangkan simpati dan rasa hormat dari seluruh masyarakat Jawa Barat.